Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di sini gue dengar suara azan. Selama di sana gue nggak dengar suara azan. Tidak mendengar suara azan saat di Singapura dan juga di Malaysia. Wanita ini sampai di Bandara Indonesia menangis ketika mendengar suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Baru-baru ini viral di media sosial seorang kakaknya daripada Indonesia ketika pulang sampai di Indonesia membuat video, katanya dia tidak pernah mendengar suara azan di Malaysia dan juga di Singapura. Selama di Malaysia dan juga di Singapura, kalau mendengar azan hanya lewat aplikasi. Di sini saya akan mencoba melihat kolom komentar laman TikToknya ya. Di Sekude Johor itu tak ada masjid, so wajar saya bilang tak pernah dengar suara azan selama di sana. Masa iya di Sekude Johor gak ada masjid? Mbaknya tinggal di lingkungan daerah mana gitu loh. Coba mbaknya waktu azan maghrib keluar. Ya kalau mbaknya di rumah saja mungkin ya nggak mendengar suara azan. Kondisi situasi di Malaysia itu berbeda dengan di Indonesia, mbak. Dari segi penduduk juga banyak di Indonesia. Kalau mungkin masjid-masjid yang ada di Malaysia jaraknya agak jauh, itu juga wajar, karena di Malaysia kan rumahnya tidak begitu padat. Kalau di Indonesia jarak masjid itu sangat dekat ya, jadi wajar, jumlah penduduk pun juga banyak. Tapi kalau mbaknya tinggal di perkampungan, kurang lebih untuk jarak masjid yang ada di kampung dengan di kampung Indonesia itu kurang lebih sama. Harap-harap mbaknya kalau membuat video itu kira-kira dibuat penjelasan sejelas-jelasnya supaya penonton itu tidak salah paham dan tidak menimbulkan pro dan kontra, kira-kira seperti itu. Oke sahabat-sahabatku semua, setelah mbaknya membuat video viral menangis mendengar suara azan, terus beliau membuat klarifikasi. Jadi mari dengarkan klarifikasinya supaya kita juga nggak salah paham. Kira-kira mbaknya ini selama di Malaysia dan di Singapura ini tinggal di mana kok sampai tidak mendengar suara azan? Kita simak videonya bersama-sama. Oke, di sini saya hanya ingin meluruskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang telah menghujat saya di video yang kemarin ya. Ada baiknya saat kalian menonton video itu diperhatikan ya, di situ dari awal sampai akhir video saya ada keterangannya di bawah. Jadi sebelum menghujat itu baiknya tuh dibaca dulu sampai akhir. Oke, ngebahas tentang Malaysia. Malaysia itu adalah negara yang sangat luas, sama seperti Indonesia, luas banget gitu. Tapi tidak semua mayoritas itu Islam, karena saya tinggal di Johor Bahru, di kawasan yang elit ya. Di situ mayoritas Chinese. Terus kenapa saya tidak mendengar suara azan ya? Karena itu komplek yang sangat elit dan saya tidak menemukan masjid ya. Jadi bagaimana saya bisa mendengar suara azan kalau masjid pun saya tidak temui? Saya pernah ke KL, saya pernah ke Terengganu gitu kan. Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya. Tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Jadi harus dibedakan, tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya, kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport. Saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan gitu loh. Jadi harus dipahami gitu, yang di video saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Lalu
Padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya melihat untuk arah kiblat gitu, untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi Muslim Pro gitu. Tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di HP-nya nggak ada aplikasi ini bla bla segala macam gitu. Padahal di VT itu sudah ada keterangannya. Di Johor Bahru memang kawasannya elit banget. Saya ke pasar tradisional, saya ke mallnya pun saya tidak melihat wanita berhijab karena di sana mayoritas itu Chinese gitu loh. Tetangga pun itu Chinese semua. Seperti Indonesia gitu. Kalau kalian ke daerah Tanjung Barat, Tanjung Duren ya, agak-agak mirip Tanjung Duren gitu. Itu akan susah menemukan masjid gitu. Karena saya pernah di Tanjung Duren, saya ini pakai maps gitu untuk cari masjid itu susah gitu loh. Jadi ya kalian yang menghujat saya gitu katanya saya telah memfitnah kalau di Malaysia tidak ada suara azan, itu sama sekali menyakitkan buat saya gitu. Kalian boleh cek di komentar VT saya, banyak banget ya teman-teman yang lain yang merasakan seperti saya. Mereka tinggal di Johor Bahru dan tidak pernah mendengar suara azan gitu loh. Oke, cukup sekian pelurusan dari VT saya yang sebelumnya. Saat tiba di Suta, di Terminal 3, setelah keluar dari imigrasi itu saya mendengar suara azan sangat kencang sekali. Di situ saya langsung nangis, ya, tidak bisa berkata apa-apa, tapi jantung saya berdetak sangat kencang. Ya, pasti kalian pernah ngerasain lah bagaimana detak jantung yang sangat kencang gitu. Pasti bingung gitu. Dan itu keluar dari mulut saya tuh astagfirullahaladzim, karena detak saya begitu kencang jantungnya. Bukan karena mendengar azan terus saya bilang mengucap astagfirullahaladzim gitu. Saya menyebut dalam hati subhanallah saya mendengar suara azan gitu. Berkali-kali saya bilang astagfirullahaladzim gitu, bukan melihat setan gitu, karena detakan jantung yang sangat kencang gitu. Jadi gimana ya, orang yang jadi salah kaprah gitu loh. Di situ juga saya menyebut masya Allah gitu, karena saya sudah menenangkan diri gitu kan, menenangkan diri gitu supaya jantung saya mulai kembali normal gitu. Tapi tetap aja banyak yang menghujat gitu, kayak melihat setan gitu segala macam gitu. Seseorang itu kalau dalam keadaan panik, dalam keadaan sedih, itu dia akan mengucap sesuatu yang salah gitu loh. Pokoknya seperti itulah. Pokoknya di komen VT saya yang kemarin tentang suara azan itu, yang saya nangis itu banyak sekali hujatan, cemoohan gitu, dengan jari jemari yang kalian tidak sadar gitu kalau kalian telah menyakiti hati seseorang gitu. Itu gak baik gitu loh. Jadi ada baiknya tuh melihat VT dari awal sampai akhir, dibaca captionnya biar tidak salah, biar tidak suuzon sama seseorang gitu. Terima kasih. Saya pun juga kurang setuju dengan pernyataan mbaknya. Mbaknya ini membuat video dipotong-potong, nggak langsung menjelaskan secara jelasnya. Jadinya penonton juga merasa hal itu tidak benar. Saya juga tinggal di Malaysia, Mbak. Kalau untuk tinggal di perkebunan, ya memang saya tidak pernah mendengar suara azan karena saya berada di daerah perkebunan, jauh dari perkampungan. Terus mbaknya berkata, katanya mbaknya di Terengganu hanya melihat pantai, sawit, nggak melihat masjid. Ya karena mbaknya nggak mencari masjid. Terus yang bikin saya agak kurang setuju lagi, mbaknya melihat masjid tapi tidak azan. Saat mbak melihat masjid di Malaysia itu pukul berapa? Waktu azan atau tidak? Itu loh mbak, coba dijelaskan. Terus mbaknya katanya melihat masjid di Kuala Lumpur. Di situ mbak juga berkata katanya nggak azan karena waktunya pagi. Ya nggak azan lah karena waktunya pagi. Kadang-kadang mbaknya ini ya juga itu ya, bikin geram para penonton. Cobalah mbak, kalau membuat video itu membuat video yang elok-elok lah. Janganlah membuat video yang menimbulkan amarah para netizen ya.
netizen pun juga istilahnya geram ya ketika mendengar perkataan mbaknya, melihat masjid di Malaysia tapi nggak ada suara azan. Harusnya mbaknya bisa jelaskan pada saat itu mbak melihat masjid di Malaysia itu pukul berapa. Aduh, ada-ada saja ya. Mungkin mbaknya ini ingin viral sehingga membuat video yang ya seperti itu sahabatku semua, yang menimbulkan reaksi perdebatan netizen. Alhamdulillah selama saya tinggal di Malaysia, kalau saya lewat perkampungan, saya pun juga mendengar suara azan. Pada saat maghrib ataupun asar, saya mendengar suara azan. Memang di Malaysia ini untuk jarak kampungnya juga agak jauh-jauh ya, sehingga untuk masjid atau suro memang tidak sebanyak di Indonesia, Mbak. Beda dengan di Indonesia, warganya begitu sangat banyak dan tidak bisa disamakan, gitu loh Mbak. Oke, Mbaknya katanya di Johor nggak melihat masjid. Sekarang kita mari lihat suasana masjid-masjid yang ada di Malaysia seperti apa. Yuk kita simak videonya. Padahal masjid-masjid di Malaysia ini juga merupakan salah satu destinasi pelancong dari orang luar juga loh. Berikut kita simak videonya. Tapi ni betul tau, kebanyakan masjid yang dekat Johor, design dia semua unik dan cantik. Macam aku duduk Gulai, so masjid dekat area aku semua cantik. Antaranya ni, Masjid Airport Senai. Okay, kalau kau tengok dekat bahagian kubah dia, fokus dekat bahagian keliling dia tu kan. Dia punya ukiran, dia punya ayat Al-Quran kat keliling tu. And also dekat bahagian center dia tu, ada 99 nama Allah. Subhanallah, cantik. Tak apa, nanti aku pergi sekalian untuk aku shoot ni. Aku baru lepas malam Jumaat. Sebab tak kalau aku nak bangun shoot kan orang tengok. Okay, antaranya lain Masjid UTM. Masjid UTM pun cantik. Tapi time aku datang tu macam lepas asar. So orang dah tak ramai. So time datang tu macam gelap lah. Dia tak open dia punya main light tu. Tak pernah nanti aku datang lagi sekali ke Masjid UTM. Sebab lagi dekat rumah aku. Satu lagi ni, Masjid Dato' On. Kau pernah pergi Masjid Dato' On? Kau tengok. Masjid Dato' On cantik. Kau tengok bahagian kubah dia. Dekat bahagian kipas besar tu kan, kipas helikopter tu kan, kau tengok. Cantik. Lepas tu dia punya masjid tu macam biru je, macam tenang je. Lepas tu main hall dia untuk solat kan, besar. Okay, kau tengok keliling dia. Sangat cantik. And untuk korang yang berkesempatan nak turun dekat Johor, try lah kau pergi masjid-masjid utama dekat sini. Setiap masjid tu ada keunikan dan keistimewaan dia sendiri. InsyaAllah kalau aku ada pergi lagi travel masjid kat Johor ni, terutama time tarawih nanti, aku akan tunjuk lagi dekat TikTok aku. Sajalah aku promote negeri Johor sebab tak kali aku tengok FYP masjid-masjid lawan masih dekat area KL Selangor je. Sebenarnya dekat Johor pun ada masjid-masjid yang cantik dan punya keunikan itu sendiri, tapi jarang lah orang promote. Okey, tu je. Selamat menyambut bulan puasa dan selamat beribadah semua. Mini vlog Lebaran Idul Adha kelima di Malaysia. Hai guys, alhamdulillah bersyukur banget tahun ini masih bisa merayakan Idul Adha di sini bareng teman-teman. Kayak tahun kemarin aku sholat di masjid ini lagi. Masjid ini yang paling dekat dengan hostel aku. Ada yang tahu masjid ini? Pas mau masuk ke dalam masjid, aku salfok nih ke kursi dan meja yang udah ditata buat makan bersama nanti. Jadi pengen makan di sini juga deh. Ini aku udah di dalam masjid. Kalau untuk perempuan di atas, lelaki di bawah. Kalau di Malaysia sholatnya agak siangan guys. Ini kita semua lagi nunggu sholatnya mulai tuh. Udah ramai kan? Aku nggak videoin pas sholat. Terus ini langsung aja aku mau lihat sapi dan kambing kurban yang mau disembelih. Ini sapinya ada 2 yang kecil, terus yang besar ada 1. Nah ini kambingnya ada banyak. Kalau lihat hewan kurban mau dipotong tuh rasanya kasihan ya. Tapi semoga bisa jadi berkah buat yang kurban, terus nanti bisa jadi tunggangan menuju surga. Amin. Hai guys, so hari ini saya nak bawa anda pergi ke Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid ini berdekatan dengan Menara Merdeka 188. Anda daripada Dataran Merdeka, anda boleh laluan ke sini untuk masuk ke laluan masjid ni. Jika anda daripada monorail, anda bolehlah menggunakan senjata sini untuk ke laluan ke masjid. So anda kena naik monorail Maharaja Lela. So hari ni saya dapat peluang untuk menunaikan solat Jumaat di sini. Jom saya bawa anda untuk tengok keindahan seni bina masjid ni. Wow, cantik ya guys. Walaupun dia belum fully siap, tapi seni bina di luar dah segam indah. Memang cantik lah. So ni adalah kawasan wuduk untuk ambil wuduk. Masya Allah. Memang lapang dan bersih lah. So jom kita masuk ke ruangan solat dia. Ruangan solat yang sangat luas dan aircon sangat sejuk, sangat selesa bila kita masuk dekat ruangan solat dia. Sangat nice lah. Ramai orang tengah duduk berzikir
sambil menunggu waktu solat Jumaat. Mostly yang datang solat di area masjid sini adalah orang yang bekerja di Menara Merdeka 188 dan area sekitar Bukit Bintang lah yang datang solat di sini. Jika anda teringin nak solat di sini, anda boleh menggunakan laluan MRT, monorail dan juga laluan kereta lah kenderaan. Jangan lupa like, comment and share. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Nah, itulah beberapa masjid-masjid megah yang ada di Malaysia buat sahabat-sahabatku semua. Jadi buat mbaknya, kalau membuat video, hendaknya memberikan informasi sejelas-jelasnya. Jangan membuat video yang menimbulkan pro dan kontra. Dan mbaknya tadi juga menceritakan katanya kalau mbaknya tinggal di Malaysia nggak pernah melihat orang berkerudung, ya mungkin mbaknya itu tinggalnya di dalam kamar terus ya, makanya nggak melihat suasana di luar. Coba mbaknya pergi ke perkampungan-perkampungan, di situ mbaknya akan melihat wanita-wanita muslimah Melayu yang bertudung. Dan juga mbaknya akan melihat banyak surau dan juga masjid-masjid. Kalau mbaknya tinggal berada di apartemen tingkat yang tinggi, ya maklum kalau mbaknya tidak melihat masjid atau tidak mendengar suara azan. Lain kali kalau membuat video itu mbak, dijelaskan sejelas-jelasnya biar nggak penonton gagal paham. Ya salahnya mbaknya kalau penonton rame-rame berkomentar yang tidak sopan. Cobalah mbak kalau membuat video itu yang kiranya tidak menimbulkan kontroversi. Yang bikin saya heran, mbaknya katanya pergi ke Terengganu, nggak melihat masjid, yang dilihat hanya sawit dan juga laut. Karena mbaknya nggak mencari masjid mungkin. Oke, cukup sekian. Semoga dengan adanya video ini, sahabat-sahabatku, biar lebih jelas dan tentunya mungkin mbaknya istilahnya hilaf ya. Jadi kita maafin aja ya, dan nggak usah saling bermusuhan. Apalagi kita saudara se-Islam. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Semoga penjelasan video ini juga bisa memberikan penjelasan kepada penonton semua biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.